Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang baru, materi terakhir semester ini yaitu mikologi ya. Apa itu mikologi? Miko artinya apa? Jamur ya. Logos artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jamur. Oke, jamur sendiri ya. Jamur itu punya ciri-ciri sebagai berikut, yaitu adalah dia eukariotik, jelas ya, karena dia punya inti sel yang jelas. Kemudian jamur itu dikategorikan termasuk saprofit ya, semua jamur saprofit, yaitu bisa menguraikan. Jadi pengurai. Jadi sampah organik, terus dedaunan itu sebenarnya diuraikan oleh bakteri jamur cacing ya. Jadi pengurai itu bisa jadi mikroba tersebut ya. Kemudian ada juga jamur yang parasit ya. Parasit. Parasit artinya dia adalah merugikan inang ya. Kemudian jelas dia berupa sel. Berkembang biaknya bagaimana? Dia adalah dengan seksual dan aseksual. Kalau seksual dia perlu 2 hifa ya. Kalau aseksual dia hanya perlu spora ya. Kemudian bentuknya dia itu seperti benang-benang bercabang. Benang bercabang itu adalah hifanya ya. Nanti kita lihat morfologinya gimana. Kemudian dinding sel dari jamur itu terbuat dari kitin dan selulosa atau glukan ya. Jadi intinya dia banyak mengandung karbohidrat ya. Selulosa, glukan ya. Kurang lebih sampai 90% deh karbohidratnya ya dari dinding selnya itu. Tapi kan jamur sendiri, jamur yang bisa kita makan itu merupakan asupan protein nabati ya, artinya dari tumbuhan ya. Banyak juga proteinnya. Nah, jamur sendiri tidak memiliki batang, akar, dan daun. Jelas ya, walaupun dia tumbuhan, dia tidak punya daun ya, tidak punya akar dan batang. Terus dia termasuk heterotrof, yaitu dia itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Karena jelas dia tidak punya klorofil, tidak punya daun. Bagaimana cara hidupnya? Dia bergantung dari makhluk lain. Ya, jadi seperti manusia, seperti kita, seperti hewan juga ya. Itu termasuk heterotrof ya. Jadi tidak bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Loh Bu, saya bisa masak. Ya iya, itu masak bahan dari hewan dan tumbuhan, tapi kita kan tetap bergantung terhadap hewan dan tumbuhan, ya kan? Untuk asupan energi kita pasti dari hewan dan tumbuhan ya, seperti itu. Jadi jamur tadi dia berupa morfologinya ya, berupa spora dan hifa. Spora dia bentuknya itu lebih ke arah bulat lonjong. Kalau hifa nanti dari spora menjadi memanjang hingga sampai berserabut seperti benang. Nah, itu namanya adalah hifa. Nama lainnya kapang. Spora nama lainnya adalah hamir. Makanya hammer untuk alkohol itu namanya hammer ya, karena difermentasi. Hasil fermentasi. Oke. Fungsi jamur sendiri alias peran jamur yang kita lihat, yang kita tahu, manfaatnya adalah untuk fermentasi yang Bu Rahmat tadi sampaikan ya. Kemudian pembuatan tempe seperti rhizopus dan untuk menghasilkan antibiotik, yaitu salah satunya yang penemuan paling hebat itu adalah penicillium ya, antibiotik penisilin ya, dari jamur Penicillium notatum. Nah, sekarang banyak lagi deh jamur-jamur yang akhirnya digunakan untuk antibiotik. Bahkan ya 2019 Bu Rahma ikut seminar. Di situ ada penawaran kerjasama orang Jepang untuk membuat antibiotik. Yang bikin antibiotik orang Jepang, tapi sumbernya adalah dari Indonesia, sumber bahan bakunya. Yaitu terbuat dari apa? Dari jamur-jamur, karena di Indonesia itu banyak sekali spesies jamur yang bisa digunakan untuk antibiotik. Nah, itu luar biasa sekali. Kita sebenarnya kaya raya, cuman kok istilahnya idenya selalu datang dari ide pemanfaatannya itu selalu datang dari orang luar negeri. Nah, itu sayang sekali sih ya, karena kita mungkin penelitiannya sangat kadang-kadang tergantung tren ya, kurang punya inovasi gitu ya.
Tapi sejauh ini untuk di dunia medis kita sudah mandiri sih ya. Tapi mungkin kalian akan jadi penerus ya Dek ya, sebagai peneliti, bahwa di Indonesia ini udah kaya akan istilahnya bahan baku untuk penelitian, kalian bisa teliti ya. Kemudian manfaat lain adalah edible mushroom, yaitu jamur-jamur yang bisa dimakan. Jamur mana yang sering kalian makan? Ada jamur kuping ya. Kemudian apa deh yang kecil-kecil itu apa sih namanya? Enoki ya kan, yang lagi ngetren untuk makanan Korea itu enoki. Enak banget enoki, Rek. Dimasak pakai saus gochujang. Apa sih? Pokoknya saus Korea merah ya itu ya. Bikin sendiri kan bisa ya. Enak banget. Dioseng aja enak ya. Apalagi kalau di prasmanan ya ada jamur apa? Yang coklat itu apa namanya? Jamur kuping ya, jamur kuping ya. Terus kalau yang putih yang sering kalian makan itu juga banyak ya di pasar ya. Kemudian oh ya, untuk pengolahan jamur ini Dek ya, jamur ini bahkan jamur apa sih yang putih itu namanya lupa aku. Jamur yang putih itu Dek, yang di pasar itu. Kalau kalian pemasakannya itu keliru ya, nggak direndam air panas, terus kemudian apa ya, tidak dicuci dengan bersih, itu rasanya itu nggak enak loh Rek, dan bisa beracun gitu loh ya. Jadi jamur-jamur yang edible mushroom ini kalau pengolahannya salah bisa jadi beracun. Bahkan enoki sendiri sempat pernah di stop impornya karena enoki dipercaya membawa mikroba tertentu lah, namanya mikroba apa gitu loh ya, suatu bakteri yang menyebabkan diare dan lain-lain. Makanya dan itu bisa menular ke sayur-sayur yang lain gitu loh. Jadi ada enoki di sebelahin sama sawi di supermarket, ya bisa nular gitu loh. Itu ya, tetap bisa berbahaya kalau pengolahannya salah. Kemudian untuk jamur-jamur yang merugikan itu jelas dia yang patogen ya, menyebabkan penyakit, bahkan bisa merusak perabot ya, seperti di kayu atau di etalase ya, di kaca itu juga ada jamurnya ya. Nah, perpindahan atau transmisi dari agen infeksi ya berupa jamur ini bisa jadi dari secara inhalasi, kemudian dari luka ya, dari luka yang terbuka ya, kemudian dengan kontak kulit. Nah, contohnya dari panu ya. Kontak kulit, gak hanya kontak kulit sih, dari apa namanya ya, vomit, apa sih namanya bahasa Indonesianya apa sih, suatu benda ya yang mengandung jamur, misal handuk, gentian, nah itu bisa menularkan jamur. Baju orang panu kita pakai bisa tertular ya. Sekilas seperti itu. Kemudian dari morfologinya tadi sekilas sudah disampaikan, dia bentuknya adalah apa? Spora ya, spora dan hifa. Spora dan hifa. Aduh. Nah, spora itu bulat-bulat ya. Kalau spora disebut juga yeast ya. Spora disebut juga yeast. Nah, hifa disebut juga mold atau kapang ya. Yeast atau tadi nama lainnya apa tadi? Hamir ya. Jadi dia lebih lonjong, memanjang atau bulat. Tapi kalau hifa itu lebih berambut ya. Selnya lebih banyak, terdiri dari lebih dari satu sel ya. Jadi panjang-panjang ya, atau bahkan ada yang bersekat kayak gitu ya. Kalau diperbesar saya pakai mikroskop ya, kalau spora bulat-bulat ya. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya dua-duanya, itu dia itu dimorfik, yaitu bentukan dari baik yeast atau dan juga hifa ya, spora atau hifa. Nah, ini contoh gambarnya ya. Gimana sih mindahnya? Oh ya gini. Ya, jadi yeast bentuknya seperti kayak gini ya animasinya. Kalau mold atau hifa dia lebih punya cabang-cabang ya, kayak ranting ya, panjang-panjang gitu. Nah, kalau gambaran di secara makroskopis, yeast ini nggak terlalu nampak ya, nggak terlalu nampak. Ya nampak, tapi bentukannya jadinya nggak seperti bulat-bulat kayak tempe. Tempe itu sudah dimorfik ya, ada spora dan ada hifa.
Nah, itu pasti kelihatannya ya hifanya ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Di tempe itu kan kelihatan ya Dek, serabut-serabut hifanya ya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa mikroba yang mirip-mirip sama jamur ya. Mirip-mirip sama jamur, tapi pada akhirnya diklasifikasikan ke mikroba yang lain gitu. Jadi bukan termasuk jamur ya. Nah, contohnya Actinomycetes. Nah, dia itu sekarang termasuk golongan bakteri gram positif ya. Jadi dia itu punya, kenapa dimasukkan ke golongan jamur? Karena dia membentuk hifa dan bisa menghasilkan antibiotik ya. Seperti itu. Tapi ketika dengan pengujian DNA ya, kemudian penelitian yang lain dicocokkan dengan virus bakteriofaga, dia ternyata termasuk golongan bakteri. Nah, ini contohnya kalau di cat gram dia menyerap warna gram positif ya. Kemudian ada lagi, jadi ini adalah jamur yang menyerupai bakteri. Ada lagi jamur yang menyerupai amuba ya. Jadi ada fase hidup dia, fase hidupnya dia itu yang menyerupai mikroba ya. Ini kalian bisa perbesar nanti. Kalian perbesar. Nah, itu ada fasenya seperti mikroba. Jadi bergerak tapi pakai pseudopodia. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, makanya dia termasuk suatu golongan yang lain, bukan jamur gitu ya. Nah, ini contohnya kalau di kayu dia itu seperti kayak gini ya. Kemudian ada lagi si Tridiomycetes. Nah, ini golongan jamur yang mirip sama protista. Protista itu bukan tumbuhan, bukan hewan, bukan jamur ya. Suatu mikroorganisme ya. Suatu makhluk ya, bukan mikroorganisme karena bisa tampak mata juga ya. Itu dia tetap punya sifat jamur, tapi dia punya sifat protista ya, nggak bisa digolongkan tumbuhan, hewan, dan jamur ya. Kemudian ada lagi yang kemudian ya ada golongan yang beneran jamur, jadi jamur yang the real jamur ya. Nah, nanti kalian akan belajar tentang Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes. Nah, mereka beda-beda ya, beda-beda ciri-cirinya. Kalau Basidiomycetes itu jamur yang punya basidium atau punya apa namanya, kayak apa itu namanya Dek, payung ya. Kalau Ascomycetes ya dia punya hifa bersekat, terus punya apa namanya, dia bisa monoseluler, bisa multiseluler ya. Bentukan Archegonium dan Antheridiumnya itu beda dengan punyanya Zygomycetes ya. Beda ya. Seperti itu. Ya, ini nggak usah terlalu dalam, yang penting kalian tahu jenis-jenisnya jamur. Nah, kita fokusnya ini Dek, karena kita bidang kesehatan, kita fokusnya ini. Jadi mikosis yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur ya. Ya, mikosis ya, kan namanya kan kalau sisis itu selalu infeksi yang disebabkan oleh miko, berarti oleh jamur. Askariasis berarti karena askaris atau cacing gelang ya. Terus ada lagi apa namanya, enterobiasis berarti kremian ya, yaitu infeksi yang disebabkan oleh enterobius. Nah, infeksi yang disebabkan oleh jamur di dalam tubuh kita itu dibagi 5 yaitu superficial mikosis ya, dia itu infeksinya di daerah stratum corneum ya, jadi tidak sampai ke dalam ya, daerah epidermis ya. Kemudian dermatofitosis, dia lebih dalam lagi infeksinya ke daerah dermis ya. Subcutaneous lebih dalam lagi. Sistemik malah ke dalam lagi, yaitu ke aliran darahnya sampai ke seluruh tubuh. Namanya sistemik adalah seluruh tubuh, jadi dia sampai ke seluruh tubuh. Nah, kalau oportunistik ya ini beda lagi ya. Oportunistik dia itu infeksi karena ketika imunnya turun ya. Jadi sebenarnya jamur itu tuh nggak berbahaya, tapi karena imunnya rendah jadi berbahaya gitu loh. Ini sering banget terjadi pada pasien HIV. Ya, pasien HIV itu bisa jadi sering sekali terjadi gangguan kulit. Padahal itu hanya karena jamur. Kita itu terpapar jamur loh setiap saat gitu ya. Tapi kalau udah imunnya rendah kayak HIV, dia itu sampai item-item berkerak gitu, kena kandida, dikelentei kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah, itu luar biasa ya. Di keset, di tempat, di anduk itu sebenarnya ada jamur, di mana-mana ada jamur. Tapi karena setiap
saat tubuh kita itu berperang ya, imun kita itu berperang, jadi menang. Nah, kalau rendah pasti kalah ya. Oke, lanjut kita masuk ke superficial mikosis ya, alias infeksi jamur pada daerah epidermis ya, daerah kulit terluar atau stratum corneum ya. Stratum corneum. Nah, ini saya jelaskan pelan-pelan ya Dek ya, karena ini nanti kalian harus hafal. Insya Allah nanti hafal pakai lagu ya, ini tolong diperhatikan ya. Jadi superficial mikosis itu ada beberapa gejala klinis atau gambaran klinisnya ya. Yang pertama adalah tinea versicolor. Jadi tinea versicolor itu adalah gejalanya ya, artinya penyakitnya ya, penyakitnya. Nah, tanda-tandanya dia itu adalah seperti panu ya atau makula. Kemudian bisa jadi ketombe. Nah, penyebabnya spesiesnya adalah Malassezia furfur ya. Diingat-ingat ya. Jadi tinea versicolor itu adalah gambaran klinisnya atau gejala klinisnya, nama penyakitnya. Tapi kalau spesiesnya adalah Malassezia furfur ya. Nah, ya tinea versicolor. Kemudian ada lagi ya. Jadi karakternya tinea versicolor dia itu ada perbedaan warna, ini kolor ya, perbedaan warna dengan kulit asli ya. Contohnya panu dan ketombe pasti beda dong. Ya, pasti ngelentek di antara menggelentekkan kulit ya kan. Nah, tinea versicolor. Kemudian ada lagi tinea nigra. Nah, ini sering terjadi pada tangan ya. Nah, penyebabnya yaitu adalah spesiesnya Exoviala Wernerki ya. Exoviala Wernerki ya. Aduh, kok jadi belepotan gini. Nanti kalau kita nyanyi insya Allah pasti lebih mudah ya. Ini agak sulit kalau dibaca, tapi nanti dinyanyikan mudah ya. Tinea versicolor tadi Malassezia furfur, tinea nigra Exoviala Wernerki ya. Kemudian ada lagi Pydra ya. Kalau gejala klinis Pydra itu dia menyerang rambut ya, menyerang rambut. Beda dengan ketombe ya. Ketombe itu yang diserang kulit kepala loh Rek ya. Kalau Pydra itu literally rambutnya ya. Itu spesiesnya adalah Pydra hortae. Kok kayak orang India ya, Pydra hortae. Kemudian ada lagi keratomikosis ya, keratomikosis ya. Dia semacam ulkus ya, apa ya namanya? Ulkus semacam lesi ya, semacam kondisi kulit yang nggak normal lah ya, ulkus. Gimana ya cara menyampaikannya? Ya, pokoknya kondisi yang nggak normal ya, tapi dia lebih ke arah lebih sering menyerang bagian mata ya. Nah, ini contohnya adalah spesiesnya adalah Fusarium, Aspergillus, Candida albicans, Penicillium. Loh, Penicillium katanya bermanfaat. Iya, tapi kalau tidak pada tempatnya ya, tidak pada tempatnya, apalagi ini kok di mata ya, otomatis bisa menyebabkan infeksi. Yang terakhir adalah otomikosis. Kalau ini adalah infeksi jamur superficial mikosis pada telinga. Spesiesnya adalah sama ya, Aspergillus dan Penicillium. Ya, seperti itu. Jadi diingat-ingat ya, ini yang pertama Bu Rahma ketik adalah gejala klinisnya. Gejala klinisnya. Kemudian yang ini adalah spesiesnya. Malassezia furfur, Exoviala Wernerki, Pydra hortae, Fusarium, Aspergillus candida, nah dan seterusnya ya. Seperti itu. Lanjut. Coba kita perhatikan, ini adalah gambar dari Malassezia furfur ya. Malassezia furfur ketika dicat dengan KOH dan tinta Parker, maka dia ada gambaran adalah spaghetti and meatball. Spaghetti berarti kan mie-nya, meatball itu baksonya. Nah, kalian lihat nih, spaghettinya, ini meatballnya, kayak gitu ya. Kalau ada gambaran kayak gitu di suatu sampel ya, suatu sampel, misal ini deh, hapusan darah atau jaringan sih, yang paling sering jaringan ya, jaringan ketika histopatologi itu ada gambaran spaghetti and meatball, itu kemungkinan adalah jamur. Jadi harus dikonfirmasi lagi apakah benar itu jamur atau hanya apa namanya ya Allah lupa sih istilahnya.
gambaran yang lain lah ya pokoknya ya. Kemudian gambaran exoviala wenergi ya. Ini ya seperti ini, pasti beda ya, nggak seperti spaghetti ya, tidak lebih ruwet dibandingkan Malassezia furfur. Kemudian ada lagi Aspergillus. Nah, Aspergillus itu unik deh. Aspergillus ini dia punya cabang yang membentuk sudut 45 derajat. Jadi dia itu karakternya itu kayak bercabang seperti ranting-ranting. Nah, kayak gitu, dan dia bersepta alias punya sekat ya. Jadi gambarannya itu kayak gini ya, misal gini, itu di sini ada sekat-sekatnya. Nah, hifa bersepta. Aspergillus ya. Rhizopus juga bersepta ya, Rhizopus jamur tempe itu ya. Yang kedua, tadi pertama kan apa tadi namanya, superficial mycosis ya, yang ada di permukaan luar ya, epidermis, stratum corneum. Nah, kalau ini lebih dalam lagi yaitu bagian dermis ya. Namanya infeksinya adalah dermatofitosis ya. Dermatofitosis ini sering banget, banyak terjadi ya, banyak terjadi dan bisa kumat loh Rek ya, udah sembuh bisa kumat ya. Gambarannya adalah dia itu ringworm ya. Jadi di dalam kulit nanti kayak kelihatan bulat gitu ya, ring. Padahal worm itu cacing loh Bu, kok dinamakan worm ya? Kan ini jamur ya, itu istilah ya, kayak kutu buku gitu kan. Kan nggak mungkin orangnya berkutu ya, ini hanya ringworm ya. Musik worm itu kita itu kebayang-bayang sama musik ya. Musik itu ya, musik worm itu cacing, kan nggak mungkin cacing yang dengerin musik, nggak, tapi musik worm itu kayak kita kok kebayang-bayang lagunya apa itu namanya, siapa ya, siapa namanya, Marion Jola, siapa sih, kalian ngefans sama siapa sih, Rizky Febian ya gitu. Nah gitu, itu kok kebayang-bayang lagunya ya di otak, di telinga, itu kalian musik worm. Nah, ini klinis dari dermatofitosis itu banyaknya adalah ringworm. Jadi kayak muncul lingkaran di dalam kulit kamu. Ya nanti ada gambarannya ya. Apa kita lihat sekarang aja ya. Nah, ini deh, ini tuh sampel. Ini adalah kejadian real dari temennya Bu Rahma yang dokter hewan ya. Dia itu bisa recurrent deh, artinya dia bisa kumat. Nah, kalian lihat ya. Seperti ini. Dia itu sudah sembuh terus bisa kumat lagi ya, mungkin karena beliau itu kehidupannya dengan hewan-hewan kan, misal sampai ngobok-ngobok organ hewan terus ke kandang kan, pekerjaan seperti itu, jadi otomatis bisalah terserang dermatofitosis ya, seperti ini ya. Nah, gejala klinisnya semua juga namanya tinea, tapi tergantung dia infeksinya di mana ya. Kalian perhatikan ya, tinea capitis dia infeksinya menyerang ke bagian dermis di kulit kepala ya. Kemudian tinea barbae di janggut. Kemudian di corporis itu di hampir seluruh tubuh, cruris di tangan, pedis itu di tumit, unguium di sela-sela ya, contohnya di selangkangan, di ketek, di lipatan pantat, di antara kedua pantat, nah itu ya. Terus tinea manum di daerah belakang atau seperti punggung dan lain-lain. Nah, ini spesies yang terkenal ya, yang kita kenal itu ada 3 genus ya. Genus tahu ya, genus spesies ya. Kalau nama depannya itu genus, nanti nama belakangnya spesies. Kayak Ascaris lumbricoides, berarti genusnya Ascaris lumbricoides itu spesiesnya ya, nama lengkapnya itu spesies ya. Kayak kita, misal ya manusia itu misal genus ya, misal kalau manusia cantik itu spesies. Nah, spesies manusia cantik gitu ya. Nah, ini genusnya yang terkenal adalah Trichopiton, Microsporum, dan Epidermopiton. Namanya serem-serem ya, seperti ular piton. Tapi gini ya Dek ya, seserem apapun jamur, dia itu sebenarnya lemah ya, tapi lama sembuhnya gitu, bisa jadi 14 hari loh. Tapi dia itu sebenarnya mudah dibunuh gitu loh, nggak kayak, dan gejalanya ringan, nggak seperti virus dan bakteri gitu loh. Seperti itu ya. Nah, Trichopiton salah satu spesiesnya adalah Trichopiton rubrum dan Trichopiton agelowi. Nah, ini sering
menginfeksi ya bagian rambut, jambang, jenggot dan lain-lain ya. Tapi infeksinya tuh dari dalamnya, jadi bukan dari luarnya. Kalau dari luar kan bisa diambil gitu kan ya, kayak ketombe gitu bisa diambil. Kalau ini lebih ke dari dalam sumbernya gitu ya. Kemudian Mycosporum ya, Mycosporum canis, Mycosporum gypseum. Dia menginfeksi 1 dan 3. 1 dan 3 berarti apa? 1 dan 3 ya. Berarti dia menginfeksi apa? Kepala dan hampir seluruh tubuh ya. Kemudian ada lagi epidermopiton. Epidermopiton 456 berarti apa? Dia tangan, tumit dan sela-sela atau bagian aksial ya, apa itu namanya? Ketek ya. Kemudian selangkangan yaitu tadi ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya tadi bisa recurrent atau kambuh lagi ya. Kemudian yang ketiga, ya yang ketiga adalah subcutaneous mycosis. Ini lebih dalam lagi ya infeksinya. Jadi karena dia menyerang subkutan kulit ya. Nah, infeksinya itu menyebar melalui aliran darah limfa ya. Nah, oleh jamur saprofit yang seringnya itu di tanah atau tanaman. Nah, ini sering banget dialami oleh gardener, apa ya namanya, ya orang yang suka bertanam gitu ya, urusan dengan tanaman gitu loh ya, karena banyak di tanah ya. Nah, ini contoh gejala klinisnya yaitu adalah sporotrichosis ya, sporotrichosis. Nah, sporotrichosis disebut juga rose gardener disease. Jadi rose gardener disease jadi penyakit tukang kebun mawar ya. Jadi emang gini ya, kalian kalau pernah dikasih bunga, pernah atau enggak Bu, saya jomblo dari dulu. Iya ya, nanti mungkin one day ya. Nah, bunga itu kalau dibiarin lama itu selalu berjamur deh. Bunga ini loh ya, bunga asli ya, itu dibiarin pasti berjamur. Nah, itu berbahaya banget kalau masuk ya ke lewat luka, apalagi kan kalau gardener bisa ketusuk duri dan lain-lain, kena luka itu tuh riskan, pasti banget sering ya masuk ke dalam kuku dan lain-lain. Nah, itu akhirnya bisa terinfeksi ya. Ya, sporotrichosis itu disebabkan oleh spesies namanya Sporotrix kenki ya. Kemudian chromoblasmycosis ya, chromoblasmycosis ini infeksinya sama kok, semua ke ke kulit tubuh menyebar tapi lewat limfe ya. Tapi istilahnya beda kalau penyebabnya beda ya. Contohnya chromoblastomycosis ya, dia disebabkan oleh Fonsecaia petrosoi ya. Kemudian ada lagi misotoma atau disebut juga Madura foot ya, menyerang kaki ya, kayak bentol-bentol kakinya ya seperti di gambar ini ya, seperti itu. Nah, ini disebabkan oleh spesies namanya Madurella mycetomatis atau Eumycotic misotoma ya. Jadi beda spesiesnya. Ada lagi rhinosporidiasis. Nah, kalau rhinosporidiasis itu sering banget menyerang ke daerah pernafasan ya, ke hidung ya. Nah, ini spesiesnya adalah Rhinosporidium seberii ya. Nah, kemudian ada lagi lobomycosis ya, disebabkan oleh Loboa loboi atau Lacazia ya. Seperti itu. Bagaimana sih bentukannya, morfologinya? Nah, ini histopatologi, artinya dia itu dari apa tuh namanya, jaringan ya, dari apa namanya ya, dari jaringan. Jadi bukan dari cairan tubuh gitu, bukan ya, dari patologi anatomi ya, histopatologi ya. Itu sel yeastnya itu dia bervariasi ya, bentuknya itu variasi. Tapi kalau di kultur deh unik sekali ya. Jadi kalau di kultur, jadi ini belum dikultur, misal dari histopatologi langsung ya, nggak dikultur, tidak ditanam dulu ya. Tapi kalau ditanam dulu di media, contohnya brain heart infusion ya. Kemudian ada lagi media yang terkenal ya, kalian harus ingat, namanya adalah SDA alias Saborodextrose agar
ya. SDA Saborodextrose agar medianya ya, atau PDA itu adalah potatos dextrose agar. Jadi mengandung potato alias kentang. Ya, terus kemudian ditambah antibiotik supaya nggak terkontaminasi bakteri ya, dan sikloheksimid ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan bentukan yang unik, Dek. Padahal awalnya cuma bulat-bulat gak jelas kayak gini. Ini sajane jamur apa uduk toh. Nah, ketika dicat ya, perlu dikonfirmasi lagi, yaitu ditanam di media ya, apa tadi, bisa brain heart infusion atau SDA Saborodextrose agar, PDA potato dextrose agar. Nah, nanti ya gambarannya akan nampak. Nah, kalau seperti ini jelas jamur ya, jelas jamur karena akan terdapat gambaran hifa ya yang bercabang-cabang dan konidia yang seperti bunga ya. Konidia ya seperti bunga, ini hifa ya, cantik sekali ya. Kita nanti akan kultur juga ya dia, itu gambarannya akan cantik sekali ya. Lanjut, semoga cepat praktikum ya. Kemudian tadi yang pertama ya, Sporotrix kenki, yaitu tadi apa, penyebabnya apa, Rose Gardner disease ya, Rose Gardner disease ya, itu dia dengan pewarnaan GMS. Dengan pewarnaan GMS, dia akan membentuk seperti cerutu atau cigar shape atau rokok orang zaman dulu itu loh, Dek. Diperbesar bisa nggak ya? Nah, ya, seperti nomor 1 ini seperti cerutu ya. Kemudian yang 2 itu yeastnya ya berbentuk bulat aja ya, seperti itu. Nah, ini kalau ragu-ragu emang harus dikultur ya. Kemudian kromoblasmikosis, nah ini unik banget nih ini. Ketika di cat dengan pewarnaan hemaktosinin eosin akan ada bentukan seperti sklerotik badis ya. Jadi kayak angka 8 yang numpuk ya, seperti ini. Angka 8 yang numpuk ya. Nah, kemudian ada lagi ya, ini adalah Madura food ya, Mycotic mycetoma tadi. Nah, jamurnya kalau dicat GMS dia akan seperti ini deh, nampak hifanya ya. Nomor 2 ini hifa, nomor 1 ini konidianya, yaitu bunga yang kayak bunga tadi lah ya. Nah, ini perlu dikultur lagi juga biar nampak jelas. Nah, kemudian Rhinosporidium siberii. Nah, ini ketika dicat GMS, nah ini kelihatan ya ada kapsul. Seperti kapsul ya. Kapsul dan di dalamnya kapsul. Ini keliru ya, nomor 1. Oh, enggak, bener. Ini sel yeastnya ternyata. Sel yeastnya ya, yaitu sporanya, tapi di dalamnya itu ada kapsul-kapsul dengan ruang kosong. Nah, ternyata yang kosong itu bukan hanya hati, tapi ya jamur juga kosong. Nah, itu ya. Ini adalah sporanya, kemudian di dalamnya terdapat bulat-bulat lagi. Nah, ini jelas jamur ini ya. Oke, dan ini lagunya. Tadi kalian masih ingat ya penyebab gejala klinisnya apa? Kalian bisa lihat. Gejala klinisnya adalah Taenia versicolor, kemudian spesiesnya adalah Malassezia furfur, Taenia nigra, kemudian spesiesnya adalah Exfoliala Wernerki. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau menghafalkan seperti itu. Keratomikosis disebabkan Fusarium atau Aspergillus gitu. Nah, lagunya seperti ini. Ya. Sebentar. Atau nanti terakhir ya. Iya, sekarang aja ya. Oke, lagunya adalah ya, Taenia versicolor, Malassezia furfur, Taenia nigra exfoliala Wernerki, Keratomicosis fusarium, Aspergillus otomycosis, Aspergillus penicillium, Rose Gardner disease, Sporotrix kenki, Chromoblasmikosis, Fonseca pedrosoi, Mycetoma Mycotic mycetoma, Lobomycosis laboloboila kazia. Aduh, agak fales. Ya udah, nanti kita nyanyi di kelas. Yang penting kalian tahu nadanya seperti itu ya. Jadi kalian hafal lagu ini, kalian bisa mengerjakan soal pasti ya, karena hafal penyebab labomikosis apa. Nah, itu nanti kalian jawab pasti Lacazia ya, atau labolobui. Yang keempat ya, systemic mycosis ya, artinya dia itu sistemik ke seluruh tubuh ya.
di dalam tubuh kita tersebar melalui aliran darah ya. Padahal dia dari inhalasi tapi bisa menyebar ke seluruh tubuh ya. Ini contohnya nih dari kotoran burung ya, kotoran burung ya. Bisa jadi apa ya, kalian sering ya berinteraksi dengan perburungan. Nah itu pasti nanti kalau kalian nggak menjaga, terus kemudian dia kan kalau burung kan sering mengipat-kipatkan sayap, nanti pasti debunya atau apanya terhirup. Nah itu bisa jadi mengandung jamur, bakteri, virus ya. Nanti kalau sampai sistemik ke dalam tubuh ya, tubuh kalian buruk ya, bisa sampai menyebabkan infeksi ya. Ini nggak usah dihafal, yang penting kalian tahu saja. Gejala klinisnya ada kriptokokoasis ya. Itu sering menyebabkan paru-paru ya, menyebar melalui hematogen. Blastomikosis ya, dia menyerang kutaneus, jadi kulit, pulmo dan sistemik ya, kulit, paru dan secara sistemik. Dan kokidioidomikosis, nah ini sama ya, kutaneus, pulmo dan sistemik. Dan parakokidioido, nah ini sama juga sih, sama kokidioido. Dan histoplasmosis ya, banyak. Kalau sistemik tuh bisa dan sering banget menyebabkan ke saluran pernafasan ya, gitu. Akhirnya nanti hematogen ya. Nah ini gambarannya ya, gambaran morfologinya. Contohnya Cryptococcus neoformans ya, Cryptococcus neoformans. Nah ini pada spora yang mature atau yang sudah dewasa, dan spora yang belum mature ya. Itu ya. Kok bulat-bulat tok toh Bu? Ya ini dari jaringan ya Dek ya, dari jaringan, potongan jaringan ya, dilihat atau dari hapusan darah ya, itu kok ada bulat-bulat. Ini nggak wajar kalau dicat, ketika dicat GMS khusus untuk jamur nampak bulat-bulat ya, seperti itu. Nah kokidioides imites ya, berarti dia menyebabkan kokidioidomikosis ya. Nah ini gambarnya ada di dalam sferul ya, di dalam bulatan namanya sferul, di dalamnya terdapat spora ya. Ada lagi namanya blastomikosis. Namanya blastomikosis ya, dia seperti angka 8 ya, sama kayak tadi, tapi ini celahnya agak lebar. Celahnya lebih lebar, angka 8-nya ada beda gitu loh Dek ya, seperti itu. Ini jelas jamur. Dan parakoki, nah ini unik banget, ini sering Brahma keluarkan. Parakoki bentuknya seperti ship wheel atau roda, apa itu namanya kok roda, kemudi kapal yang pakai SpongeBob itu ya. Itu kan ada kaptennya, itu kan kemudinya itu seperti ini ya. Coba kita perbesar. Nah jadi kayak bulat, terus ada ya kayak corona ya jadinya ya. Jadi ada cabang-cabangnya kayak ship wheel, itu namanya Parakokidioides brasiliensis, itu spesiesnya ya. Infeksinya, gejala klinisnya parakokidioidomikosis ya. Kemudian histoplasmosis, dia agak sulit ya, tapi dia tetap ya bulat-bulat ya, sel yeast ya, seperti itu. Jadi yang khas banget nanti insya Allah sering banget keluar ketika ujian adalah parakoki ya, sama ini blastomises ini ya, kan bentuknya khas banget tuh. Kemudian opportunistic alias kondisi opportunistic mikosis, yaitu mikosis pada orang-orang yang imunnya rendah ya. Padahal penicillium itu nggak berbahaya banget, tapi ternyata kalau orangnya itu sakit, imunnya rendah, otomatis dia bisa jadi patogen ya. Contohnya spesiesnya ada penicillium dan candida albicans, itu spesiesnya ya. Nah ini tadi ya, kalian masih ingat penicillium itu membentuk apa namanya, hifa 45 derajat ya, seperti itu. Nah ini kalau sudah dikultur ya, akan tumbuh hifa dan konidianya seperti bunga ya, konidianya ya. Kemudian ada beberapa mikroorganisme yang mirip jamur ya, tadi kayaknya sudah ya, yang pertama ya actinomycosis ya, actinomycetes tadi loh Dek, yang bakteri gram positif. Nah ini seperti bakteri TB ya, TB itu kan punya lapisan lilin toh. Nah ini sama, lapisan lilin yang apa itu namanya, tidak mudah gitu ditembus oleh cat warna ya.
Kemudian nokardia ya, nokardia kan kita sempet ya materi pewarnaan BTA. BTA itu pewarnaan batang tahan asam. Nah itu Zell-Nielsen itu digunakan untuk mengecat apa saja, nokardia ya, kemudian salah satunya Actinomycetes dan juga bakteri TB ya, karena mereka lapisan tubuhnya itu ada lilinnya, jadi harus dicat dengan cat khusus ya. Kemudian ini cara pengambilan sampel, ini hampir terakhir ya, jadi sabar ya. Pengambilan sampel, kalau sampel kulit dia itu harusnya dikerok ya, misal kayak panu ya, ketombe itu bisa dikerok, ditaruh di objek glass, kemudian dikasih KOH ya, dikasih KOH lalu ditutup cover glass, mudah banget. Jadi pengecatannya adalah KOH, pengecatannya KOH 10% ya. Kenapa Bu 10%? Karena itu dia sudah bisa menembus dinding selnya jamur ya. Kalau misal nggak 10% gimana Bu? Ya nggak apa-apa, biasanya untuk kulit-kulit yang tebel ya, kelihatan tebel banget, ini kayaknya lebih nih, KOH-nya jangan 10%, lebih aja deh, 20% boleh ya. Kemudian rambut, kalau rambut ya rambut yang terputus-putus, yang patah-patah itu ditaruh di objek glass. Nah ini dikasih KOH juga, nah ini KOH-nya 20% ya. Kemudian jadi tergantung jaringannya ya, kalau rambut pasti lebih tebel ya, itu KOH-nya lebih banyak. Kemudian kuku yang pertama semua didisinfeksi ya. Kuku yang patah-patah, yang rapuh itu ditaruh di objek glass, dikasih KOH lebih tinggi konsentrasinya sekitar 40% ya, 1 tetes, kemudian ditutup objek glass. Kemudian di bawah dicek di bawah mikroskop perbesaran 10 dan 40 ya. Nah, untuk pewarnaan tadi sekilas Bu Rahma sampaikan dengan KOH ya. Nanti warnanya KOH itu bening ya, bening banget. Dan itu menurutku yang paling bagus ya, kelihatan ada sekatnya, tidak backgroundnya juga nggak dominan ya. Jadi KOH itu recommended sih, recommended. Tapi kalau ditambah tinta Parker itu nanti akan ada warna biru hitam ya. Kemudian lactophenol cotton blue. Nah ini lactophenol cotton blue itu nanti kalau penyerapannya buruk ya, sak background itu semuanya biru gitu. Wah ini kayaknya terlalu banyak. Makanya kalau di lab kita tak tambahin lactophenol cotton blue itu, tak encerkan sama PZ ya. Jadi 1 tetes lactophenol, 1 tetes PZ. Nah itu ya. Nah ini bagusnya adalah dia itu mau bisa membunuh jamurnya ya, bisa membunuh jamurnya. Jadi morfologinya nggak berubah ya. Kemudian hematoxylin eosin, nah ini mahal ya, ini biasanya untuk jaringan ya, diagnosa yang awal-awal ya, untuk jaringan ya. Kemudian periodic acid shift ya, ini mahal ya karena ada silvernya, jadi itu loh deh, emas putih ya, silver, kok emas putih ya, silver ya. Itu jadi jika ditambah GMS tadi Bu Rahma sempat sampaikan, gomorimetenamin silver ya, itu bagus sekali untuk pengecatan jamur ya. Caranya bagaimana? Mudah sekali, tadi udah disampaikan ya. Pertama ambil ose ya, kemudian diteteskan KOH dulu. Jadi meneteskan itu reagennya dulu, jangan sampelnya dulu. Kalau sampel dulu nanti ketika sudah ngambil reagen ditetesin ke sampel, nanti kenaan gitu loh, pipetnya kena sampelnya, jadi nggak steril ya. Jadi reagen dulu, kemudian jarumnya dipanaskan, kemudian ambil spesimennya, entah itu dari kerokan kulit yang disimpan, dikerok ya, misal dikerok ditaruh di amplop gitu nggak apa-apa deh, di kertas kering dikerok, diambil ditaruh di kaca arloji ya, itu nggak apa-apa ya. Kemudian diambil pakai needle atau ose ya, ose yang panjang itu nggak ada buletannya. Kemudian dicampurkan ya, boleh ditambah tinta Parker atau langsung ditutup cover glass. Nah bagus itu dipanaskan di api ya, dipanaskan di api untuk difiksasi ya. Kemudian dilihat di bawah mikroskop perbesaran 10 dan 40 ya.
Nah, yang sering dilihat ya spesiesnya nanti adalah ketika di tempe ya, di nasi yang basi itu ada rhizopus. Kemudian di roti ya, kita bisa praktikum juga. Kemarin tahun sebelum-sebelumnya juga ngeceki roti yang berjamur ya. Nah, item-item dia pasti penicillium ya. Penicillium atau aspergillus ya. Bisa jadi rhizopus juga ya, atau pada buah itu biasanya fusarium atau sclerotium ya. Unik lagi di etalase juga ada di tempe, indah sekali bentuknya kalau kita warnain ya. Insya Allah segera praktikum ya. Sekian, terima kasih di end ya. Maaf terlalu panjang, bisa dipercepat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.